Hai teman-teman dan handai tolan sekalian, kita ketemu lagi di channel yang akan menghabiskan kuota internet kalian. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kiriman sebuah mainan yang merupakan sosok penting dari Marvel yang tak lain adalah Stan Lee. Dia merupakan pencipta dari beberapa banyak tokoh superhero yang berasal dari Marvel, dan juga dia pernah nongol beberapa kali di film-film keluaran Marvel. Pengen tahu bagaimana mainan ini? Mari kita tonton sampai habis video review berikut ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video pembukaan tadi, kita akan mereview lebih lanjut lagi tentang action figure Stan Lee keluaran dari Hasbro, yaitu Marvel Legends series ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video pembukaan tadi, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang action figure Stan Lee keluaran dari Hasbro. Kita bisa lihat di sini penampakan dari box Marvel Legends series Stan Lee. Di sini kita bisa melihat logo dari Hasbro yang bertuliskan Stan Lee dan ada logo Marvel di sini. Kemudian pada bagian tengahnya terdapat tanda tangan dari sang tokoh tersebut, yaitu Stan Lee. Di box bagian sisi kiri ini, kemudian di bagian sisi kanan, pada bagian belakangnya di sini ada foto dari action figure tersebut dan terdapat kotak kecil yang merupakan cuplikan dari, bukan cuplikan ya, jadi ini merupakan poster film dari Avenger keluaran Marvel Studio, yang dimana kita tahu Stan Lee ini beberapa kali muncul sebagai cameo di film-film Avenger, antara lain ada di serial Avenger 1, 2 maupun 3, dan saya rasa hampir di beberapa film Marvel beliau selalu muncul menjadi cameo, entah itu di film Spider-Man, Iron Man, ataupun Captain America. Oke, sekarang kita akan melihat bagian dalam isi dari mainan tersebut. Oke teman-teman, jadi ini adalah penampakan mainan action figure Stan Lee keluaran dari Marvel Legends series, yang dimana Stan Lee ini datang dengan aksesoris yang sangatlah tidak banyak, yaitu hanya terdapat 2 buah aksesoris. Jadi pertama kita bisa lihat di sini ada tameng Captain America. Pada bagian tengah dari tameng tersebut diberikan tanda tangan dari pencipta superhero yang kebanyakan lahir dari si Stan Lee tersebut. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tanda tangan dari Stan Lee. Kalau dibandingkan dengan tameng Captain America dari seri Hasbro yang lainnya, kita bisa lihat di sini perbandingannya. Ini adalah tameng Captain America yang dimiliki dari seri Captain America Classic. Jadi di sini teman-teman bisa kita lihat diameter dari tameng Captain America Stan Lee tersebut jauh lebih besar daripada Captain America Classic itu sendiri. Kalau dilihat dari bagian belakangnya juga mempunyai perbedaan, yang mana pada serial Captain America Classic dia hanya diberikan satu ya, kayak colokan untuk dipasangkan pada bagian lengan. Tapi yang di serial Stan Lee ini, jadi tameng tersebut memiliki 2 buah pengait yang berfungsi nanti kalau mau dipasangkan kita tinggal masukkan aja tangannya ke sini. Jadi saya rasa sih akan jauh lebih apa ya, lebih nyantol ya. Jadi nggak mudah lepas dari tangan action figure tersebut. Untuk aksesoris yang kedua, kita bisa lihat di sini Stan Lee mendapatkan sebatang coklat. Oh, coklat. Bukan coklat teman-teman. Jadi ini ceritanya adalah sebuah papan catur ya, papan catur berhubung papan tersebut belum dicat mungkin dari pabriknya,
mungkin Hasbro lupa mungkin kali ya. Jadi seolah-olah nampak seperti sebatang coklat, tapi yang pasti ini bukan coklat, melainkan ini adalah papan catur. Kita lihat sini, tapi sayangnya papan ini tidak bisa dibuka, nggak bisa diapa-apain. Jadi hanya sebagai pajangan aja, sebagai properti untuk teman-teman yang suka toy fotografi nantinya. Berikutnya kita langsung ke figurnya ini. Ya, di sini kita lihat figur ini cukup bagus. Kalau saya bilang sih bagus ya, bukan cukup. Karena dengan harga yang murah, kalau teman-teman tahu harga di pasaran itu berkisar 400 sampai 500 ribuan, tapi teman-teman sudah bisa mendapatkan mainan yang keren ini ya. Jadi dia nggak dapat opsional tangan ya, jadi hanya dua ini aja. Nah, di sini dia pakai jaket yang nanti mungkin jaketnya akan saya lepas. Coba kita lepaskan ya teman-teman ya. Apakah bisa dilepas ini? Oke. Yes, ternyata bisa dilepas teman-teman. Ini adalah jaketnya, berbahan dari plastik yang lembut, jadi lentur. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya nanti teman-teman mau melakukan pose dengan menggunakan jaket ini. Tapi untuk saya pribadi, saya akan melepaskan jaket ini dan saya akan menggantinya dengan jaket dari bahan kain atau softwood. Untuk figurnya sendiri kita bisa lihat di sini dia menggunakan kemeja berwarna coklat. Saya nggak tahu dari film mana ya figur ini diambil sebagai prototipenya, tapi cukup keren, coklat. Lebih apa ya? Jadi lebih sesuai dengan warna orang tua. Oke. Ya, pertama kita lihat bagian kepala ya. Kepala adalah unsur yang paling penting bagi para kolektor karena kalau misalnya dari sisi kepala itu tidak mirip, kebanyakan teman-teman itu malas untuk membeli mainan tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah head sculpt dari mainan Stanley. Untuk harga yang lumayan murah, jadi ini kepalanya sangat bagus, tidak seperti keluaran Hasbro sebelumnya ya. Jadi kepalanya cukup movie accurate, jadi hampir sesuai dengan aslinya. Kalau dibandingkan dengan third party seperti Manipal ya nggak kalah lah untuk disandingkan. Di sini dia menggunakan kacamata oldies khas orang tua. Ada warna coklat pada bagian kacanya. Untuk kacanya sendiri ini dicat dengan warna emas. Ganteng. Untuk detailnya juga oke. Di sini kita bisa lihat pada bagian kumis, pada bagian matanya juga terlihat. Di rambutnya juga ada shading ya, jadi seperti uban gitu, warnanya abu-abu dan diberikan sedikit shading, jadi terkesan seperti rambut
pada umumnya. Untuk artikulasinya pada bagian tangan, jadi dia bisa merentang sampai sejauh ini dan dia bisa berputar keduanya. Kemudian mempunyai bicep swivel ya. Dan di sini juga untuk jointnya dia menggunakan double joint elbow. Jadi sudah ditekuk sampai sejauh ini. Ya kan? Pada pergelangannya juga memiliki artikulasi tapi sangat terbatas. Tapi cukup oke, karena dia sendiri bukanlah sosok yang memerlukan artikulasi sangat banyak ya. Nah, udah tua ngapain harus banyak pola. Jadi mending kalau teman-teman mau pose sewajarnya seperti orang tua atau kakek-kakek pada umumnya. Oke. Kemudian untuk kepala sampai sejauh ini menghadap ke atas. Hal ini disebabkan karena terhalang oleh rambut bagian sini. Terus untuk ke bawah sejauh ini sampai nengok kanan kiri oke. Muter ke belakang ala Susana juga oke. Untuk ab crunch, wah ini ab crunch-nya ini dia bisa menunduk sejauh ini. Nah, cocok banget untuk karakter kakek-kakek. Bungkuk dan bisa ke belakang hingga sejauh ini. Oke. Pinggungnya asik, ini bisa digoyang kanan kiri. Kalau menurut saya kekurangan dari keluaran Marvel Legends ini adalah pada bagian perut ya. Jadi pada saat teman-teman melakukan pose menyamping seperti ini, akan terlihat bagian atas perutnya itu terpisah dengan pinggangnya. Itu kan jadi sangat mengerikan nantinya teman-teman. Dan kalau di foto pun agak jadi aneh. Bisa teman-teman bayangkan di sini. Jadi yang muter itu cuma bagian perut ke atas. Nah, ini yang kurang asik dari Marvel Legends. Kalau menurut saya. Nah, kemudian untuk kaki dia bisa sampai sejauh ini. Ke depan, ke belakangnya cuma sampai segini. Nggak terlalu jauh karena terhalang oleh bagian pantat di sini ya. Jadi pantatnya cukup lebar karena udah tua, jadi bench yang melorot. Untuk ke arah samping, ini pun juga sampai segini. Tidak bisa terlalu panjang kayak Spider-Man ya. Nah, yang sejauh ini ya harap maklum aja karena udah tua, mau ngapain sih banyak tingkah ya. Jadi mungkin si Hasbro punya pemikiran seperti itu teman-teman. Untuk artikulasi yang di bagian kaki, dia mempunyai double joint artikulasi. Sip. Tuh. Jadi kalau mau bikin pose jurus dengkul, dia jago banget. Nah, di sini kita bisa lihat detail dari celananya, seperti ada kerutan-kerutan. Cukup bagus. Pada pergelangan kakinya, ke depan sampai sejauh ini, ke belakang sampai sejauh ini. Punya
ankle juga ya, di ankle-nya. Nah, yang saya suka dari figur ini adalah pada bagian head sculpt-nya sangat menawan sekali. Jujur, untuk sekelas Marvel Legends dengan head sculpt seperti ini sangat luar biasa teman-teman. Karena untuk keluaran-keluaran sebelumnya Hasbro sangat hancur pada bagian head sculpt. Tapi untuk keluaran yang akhir-akhir ini jauh lebih baik. Jadi mereka melakukan banyak perbaikan dari segi head sculpt. Kemudian dari yang saya dengar kabarnya itu ada beberapa figur yang memiliki pinless ya di bagian ini. Kalau ini masih belum pinless, jadi kita bisa lihat di sini ada titik 2. Tapi untuk yang next projectnya dari Hasbro, mereka sudah menghilangkan pin-pin di bagian artikulasi tangan. Baik teman-teman, cukup sekian review dari saya kali ini. Untuk video berikutnya saya akan menampilkan video yang dimana Stan Lee ini akan saya kenakan baju dari bahan kain. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, mohon ditunggu untuk video saya selanjutnya. Dan ingat, jangan sayangi kuota internet kalian, cukup sayangi orang tua, saudara, teman, dan orang-orang di sekitar kalian. Yuk, sampai jumpa dan terima kasih.